Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Bapak dan Ibu calon tetamu Allah yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melaksanakan Zoom meeting yang dalam beberapa hari ke depan, sekitar 4 hari lagi kita semua akan berangkat menuju tanah suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran bagi kita semua sehingga kita bisa mengoptimalkan ibadah selama di Haramain dan kita melaksanakan ibadah haji diberikan kelancaran dan memperoleh haji yang mabrur. Dan marilah kita luruskan niat-niat kita sebelum kita berangkat ke tanah suci hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mempersingkat waktu pada malam ini, agenda acaranya ya insya Allah kita akan mendengarkan nasihat dari Ustadz Khalid Samhudi terkait perjalanan yang akan kita lakukan 4 hari ke depan. Kemudian nanti akan kami sampaikan terkait teknis keberangkatan. Setelah itu kita adakan tanya jawab daripada jamaah semuanya. Setelah tanya jawab insya Allah kita tutup. Silakan kepada Al Ustadz untuk memberikan tausiah bagi jamaah Duyufur Rahman yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026 ini, dan waktu kami persilahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalul akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa thayyibin wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rekan-rekan sekalian para jamaah haji ya, eh, rahimakumullah taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa berhaji tahun ini, dan berharap Allah beri kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa menunaikan dengan sempurna dan meraih yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua. Ibadah haji semuanya sudah tahu, dan saya nggak akan bicara tentang haji dan bagaimana yang lainnya. Tapi saya hanya bicara tentang bagaimana kita sebagai seorang mukmin punya keyakinan dan punya tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang akan menunaikan ibadah haji tentunya sedang bersiap-siap untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang suci, mengunjungi tanah suci dalam sebuah ibadah yang suci. Berharap pulang-pulang meraih jiwa yang suci sebagaimana bayi yang lahir dari ibunya. Sebagaimana disampaikan, man hajja walam yafsuk walam yarfut ya, raja'a kayaumi waladhu ummuhu. Tentunya untuk itu semuanya dibutuhkan kesiapan mental. Itu yang nomor satu, kesiapan mental. Yang kadang-kadang kita kurang perhatikan. Padahal kalau kita melihat kepada rangkaian yang ada itu, yang paling inti di mental kita. Yang pertama, orang berhaji itu kalau ingin dapatkan haji yang mabrur, tidak boleh yarfus. Ya, tidak boleh dalam artian ya, berbuat hal-hal yang tidak layak. Ya, baik itu sifatnya adalah perkataan kotor, ya, ataupun emosi yang tak terkendali. Begitu juga dia boleh yafsuk, berbuat maksiat. Sehingga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus tinggalkan ketika berhaji bila ingin ibadah hajinya mabrur. Ya. Sehingga otomatis semua alat kita miliki sekarang ini yang mungkin akan terbawa oleh kita di kota suci Mekah dan Madinah harus dikoreksi dulu. Jangan sampai kita di sana bermaksiat. Kenapa? Karena ya enggak, ada di sana keutamaan bagi mereka yang bisa menjaga jiwanya, menjaga amalannya, sehingga nanti bisa mendapatkan sebuah keutamaan haji yang mabrur tersebut. Ini semua adalah kesempatan mental. Ya. Walaupun saya melihat banyak kaum muslimin lebih memperhatikan kesehatan fisiknya, ya,
dan persiapan yang sifatnya fisik timbang persiapan yang sifat mental. Artinya persiapan untuk menghafal doa-doa, ya, persiapan untuk kemudian menyiapkan diri menghadapi cobaan-cobaan Allah yang mungkin terjadi, yang kita tidak kendaki, ya, untuk bisa mengendalikan emosi yang dimilikinya, ya. Sehingga dengan itulah kita perlu belajar agama setiap hari agar nanti begitu kita menaikkan ibadah ini, kita dalam keadaan sudah mengerti mana yang maksiat, mana yang tidak, mana yang haram, mana yang halal. Maka kita berharap akan dapatkan haji yang makbul tersebut. Yang kedua tentunya adalah, ya, mempertebal rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita berhusnudzon karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Inna ala husni dzanni abdi biya." Allah itu, ya, bersama husnudzonnya hambaku kepada. Maka sebagai orang mukmin baru saya yakinlah kita khususnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan memudahkan urusan kita. Bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kemudian yang ketiga, kita juga melatih emosi kita, kendalikan emosi kita, melihat kembali apa saja yang bisa memicu kita marah, emosi, dicoba untuk dikurangi atau dihindari. Ya, agar supaya nanti kita di kota Makkah Madinah dalam posisi betul-betul memasrahkan jiwa kita, memasrahkan amanat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu ketahui bersama bahwa Nabi sampai pada Aisyah radhiyallahu anha, "Inna ajroki ala qadri nasabiki." Sesungguhnya, ya, pahala kamu wahai Aisyah sesuai dengan susah payahnya kamu. Maksudnya bahwa apa yang kita keluarkan untuk Allah dari harta benda, waktu, tenaga, kelelahan yang ada, itu semua akan dapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berusaha untuk bagaimana memasrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita banding-bandingkan dengan orang lain, ya. Tidak perlu kita itu merasa kecewa dengan yang ada. Kenapa? Karena memang kita ingin korbankan yang kita miliki untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak yang kita keluarkan untuk Allah, baik itu harta, tenaga, waktu, ya, kemudian juga yang lainnya, maka semakin banyak juga pahala yang kita akan raih selama itu tidak menyisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, saya pakai poin-poin saya supaya lebih mudah, adalah bahwa yang namanya orang beribadah, tentunya ada setan yang selalu menggoda, ya, yang berusaha untuk mengurangi pahala kita atau merusak pahala kita. Tidak mungkin iblis dan juga para setan membiarkan kita beribadah dengan nyaman, mudah, kemudian semuanya serba serba mudah. Karena mereka nggak ingin kita itu meraih pahala yang sempurna. Kemudian kalau kemudian mereka nggak mampu untuk menggoda kita, ya, agar memperlambat atau mempersedikit atau minimalkan amalan kita, dia akan berusaha untuk menggoda kita untuk takabur, untuk ujub, untuk merasa bahwa saya sudah beramal lumayan besar, saya telah mencium hajar aswad, yang jadi kebanggaan. Dari kebanggaan itulah akan muncul di sana ujub, merasa lebih hebat daripada orang lain dan akhirnya meremehkan orang lain, saya istimewa dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat kita akhirnya takabur ataupun sombong karena meremehkan orang lain. Sehingga hilanglah tawadhu kita, hilanglah rendah hati kita karena merasa sudah beramal luar biasa. Demikian iblis menggoda kita, ya, dari memperlambat, pertama menghambat kita. Gak mampu, jangan memperlambat amalan kita. Gak mampu membaca sedikit beramalnya. Kalau gak mampu juga, dia akan buat kita menjadi banyak beramal, namun memunculkan kesombongan dalam hati kita, rasa ujub kepada hati kita, sehingga kita akhirnya merasa bahwa saya adalah orang yang mulia. Kemudian, karena menganggap dirinya mulia, maka menganggap orang lain tidak mulia. Dan akhirnya muncullah yang namanya sombong. Sebagaimana, ya, pernah ada
pada diri iblis dan juga orang yang mengikuti godaan iblis tersebut. Maka hati-hati. Ya, kita harus menjaga semuanya agar jangan sampai kita dari awal semangat kebablasan akhirnya jadi kena penyakit hati tersebut. Demikian juga yang namanya kita sedang beribadah haji ini, kita berada dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang beribadah kepadanya tanpa hasil. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kepada kita, ya, agar kita semakin semangat untuk beribadah. Dan ingat, tawakal kita harus diperbaiki. Kita tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan takut. Ya. Allah sudah berikan pada kita jaminan bahwa Allah itu akan membalas semua yang hamba-hambanya amalkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawakallah. Jalankan semuanya, ya, sesuai dengan syarat kita, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bersandar kepadanya, memohon kepadanya agar dimudahkan urusan kita, dan juga kita mencari sebab, belajar, tanya kepada pembimbing, pada petugas, apa yang mungkin akan terjadi atau apa yang disiapkan agar kita siap betul menghadapi haji yang merupakan nikmat yang agung sekali, yang tidak semua orang Allah pilih untuk dipanggil mengunjungi Arafah, Mina, Musdalifah, dan kota Mekah, khususnya adalah Ka'bah. Maka syukuri itu dengan sesungguh-sungguhnya. Syukuri dengan benar, dengan berusaha untuk memahamkan diri kita bahwa kita itu sebetulnya tidak punya apa-apa. Semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan harta, kemudahan waktu, kemudahan visa, dan lain sebagainya. Dan mensyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatkan kemudahan yang memuji Allah. Dikasih ujian juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menggunakan waktu, tenaga, dan harta yang dimiliki untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita dihukumi Allah dengan julukan syakirin, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam ini saya nggak panjang-panjang untuk menyampaikan, karena kita hanya 15 menit. Ya. 4 atau 5 hal ini harus kita ingat-ingat terus, ya, agar kita berusaha memaksimalkan kondisi yang ada dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa kita punya kemampuan yang terbatas, maka jangan lampaui, ya, hal itu, karena ketika kita beramal dengan amalan yang melampaui kemampuan kita, akan membuat kita lemah di hari-hari yang akan. Maka harus mampu untuk menyeimbangkan antara ibadah dengan kekuatan kita miliki agar istiqomah sampai pulang dalam kondisi penuh dengan ibadah dan amal ketaatan, ya, wabillahi taufik. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu ini. Semoga Allah mudahkan kita berjumpa di Bandara Suta dan kita berjalan bersama menuju Madinah dalam sehat walafiat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wasallam. Syukran. Baik, jazakumullah khair kepada Al Ustaz yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan kita simak dengarkan bisa kita pahami dan kita amalkan. Dan untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan terkait teknis keberangkatan kita. Insya Allah akan saya sampaikan. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan nanti di akhir, baik pertanyaan terkait masalah ibadah ataupun terkait teknis keberangkatan nanti. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam ketemu Allah yang semoga kita semua selalu dalam kebaikan. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan, sekitar 4 hari ya, kita akan berangkat menuju ke Tanah Suci, Haramain, ke Madinah dan ke Mekah insya Allah. Pada malam ini kami akan hanya menyampaikan terkait agenda perjalanan dari Jakarta menuju Madinah.
Sedangkan dari Madinah sampai perjalanan berikutnya insya Allah akan kita sampaikan ketika berada di sana. Insya Allah kita tanggal 12 Mei dari rumah kita sudah, insya Allah Bapak Ibu sudah membuat daftar list barang-barang bawaan yang akan dimasukkan ke dalam koper ya Bapak Ibu. Kemudian packing koper, kemudian kopernya diberikan name tag ya yang sudah kita bagikan. Kemudian Bapak Ibu ketika berangkat nanti ya sudah mengenakan seragam batik dan rompi serta sal yang travel bagikan. Kemudian kami anjurkan ya sebelum keberangkatan ke bandara sudah melakukan istirahat yang cukup di rumah ya, karena perjalanan kita insya Allah akan kita laksanakan pada dini hari ya. Kemudian pada sesampainya di Hotel Anara nanti kita insya Allah tanggal 12 Mei 2026 meeting point di Hotel Anara bandara internasional ya di parkir internasional. Jadi Hotel Anara bukan Grand Anara. Mohon Bapak Ibu perhatikan, kita akan meeting pointnya di Hotel Anara. Nanti Bapak Ibu menyerahkan koper bagasi ke tim kami dan nanti tim kami akan memasangkan sarung koper dan name tag tambahan, kemudian juga koper cabin mohon dibawa masing-masing jamaah. Mungkin nanti akan kami jelaskan kenapa koper cabin harus dibawa oleh masing-masing jamaah. Kemudian nanti di sana kita akan melaksanakan absensi dan penyerahan ID card dari travel dan juga insya Allah ID card nusuk ya, kartu nusuknya akan kita bagikan. Alhamdulillah syarikah kami ya Yasar Al-Masair sudah memberikan kartu nusuknya di Jakarta. Jadi mereka datang ke Jakarta untuk menyerahkan kartu nusuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dari syarikah-syarikah yang lain sepertinya belum ada ya yang menyerahkan kartu nusuk di Jakarta untuk haji khusus. Dan kemudian juga kita akan melaksanakan salat maghrib dan isya serta makan malam di Hotel Anara, insya Allah berjamaah. Kemudian juga kita ada tausiah dan teknis keberangkatan, lalu kita check-in Qatar. Insya Allah yang berikutnya yang akan dijelaskan terkait tanggal 13 Mei kita sudah transit di Doha, dan mungkin ini terkait salat subuh ya, karena kita salat subuh kalau kita melihat waktu salat subuh di Doha itu pukul 3:23 pada tanggal 13 Mei. Sedangkan kami lihat ya cari informasi penerbangan kita dari Jakarta jam 00.50, kira-kira waktu subuh itu tepatnya di atas negara mana? Ternyata setelah kami cari informasi kira-kira di Oman. Sedangkan waktu subuh di Oman itu pukul 4:03 menit. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa saling mengingatkan dan kita juga bisa memperhatikan mungkin dari monitor yang ada di pesawat ya, yang bisa kita lihat penerbangan kita sudah sampai mana. Kemudian karena penerbangan kita itu di tanggal 13 Mei ini ada dua tujuan ya. Yang satu menuju Madinah dan yang satu menuju ke Jeddah. Jadi mohon Bapak Ibu nanti memperhatikan Bapak Ibu posisinya berada di mana, yang penerbangan ke Madinah atau ke Jeddah. Jadi jangan sampai nanti ikut-ikutan ya. Kalau ikut-ikutan khawatir nanti ketika di Doha, transit di Doha, ternyata Bapak Ibu harusnya terbang menuju ke Madinah, ikut grup yang ke Jeddah. Jadi mohon diperhatikan. Kemudian di airport Madinah dan Jeddah pada tanggal 13 juga nanti kita ada pemeriksaan aksak katanya. Kami dapat informasi dari travel yang sudah memberangkatkan jamaah haji yang di grup user kami. Jadi ada pemeriksaan aksak terkait vaksin kartu kuning ya, vaksin meningitis dan juga COVID. Jadi ini vaksin COVID ini bisa kita lihat di Satu Sehat ya, di aplikasi Satu Sehat bagi Bapak Ibu yang sudah divaksin. Kemudian nanti ada proses imigrasi, kemudian juga di sana ketika kita sampai di Madinah atau Jeddah, koper bagasi ini berdasarkan informasi yang terupdate akan diangkut oleh truk dari pemerintah Saudi ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah menghiraukan koper bagasi, tapi nanti koper cabin mohon dibawa oleh masing-masing jamaah. Di sana mungkin nanti Bapak Ibu bisa packing di koper cabin tersebut 1 setel atau 2 setel ya, baju cadangan. Ya ini khawatir aja ya, mungkin jika misalkan tercecer koper ya, karena yang akan angkut itu truk pihak Saudi langsung yang akan angkut seluruh koper itu ke hotel kita. Khawatir saja karena kan nanti itu sifatnya itu digabungkan dengan travel yang lain yang ada di pesawat tersebut. Jadi mohon nanti disiapkan di koper cabin pakaian cadangan untuk keperluan mungkin sehari 2 hari. Kemudian
pastinya ya seperti biasa memang setelah kita sampai di bandara airport Madinah ataupun Jeddah, nanti setelah kita keluar dari imigrasi itu keluar kita langsung diarahkan oleh pihak nusuk ya, petugas nusuk untuk langsung naik ke bis yang mereka tentukan. Jadi kita harus mengikuti arahan mereka. Jadi kita sebaiknya bawa koper kabin masing-masing. Kemudian untuk sampai di hotel Madinah, insya Allah mungkin yang tiba di Madinahnya dengan yang tujuan Madinah langsung bisa nanti makan siang, dan mungkin yang nanti tujuan Jeddah insya Allah juga akan disiapkan makan siang karena waktunya tidak jauh beda waktu tibanya di airport. Dan kita insya Allah akan salat di Masjid Nabawi. Kemudian biasanya ke pembagian kunci ya agak sore. Biasanya kan di Saudi itu untuk check-in itu waktunya jam 16.00. Dan bahkan mungkin kalau haji ini biasanya mungkin jam 18 ya baru bisa dibagikan kunci kamarnya. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan, kita bisa mendapatkan kunci kamar itu secepat mungkin. Kemudian terkait perlengkapan jamaah di Sahabat Haji ya 2026 ini list daripada perlengkapan yang kami bagikan. Mohon informasi jika Bapak Ibu yang masih ada kekurangan dari perlengkapan-perlengkapan yang kami sampaikan ini. Atau yang kemarin juga dibagikan ada checklistnya di dalam koper itu, jadi mohon disampaikan ke tim agar ketika nanti keberangkatan tim panitia bisa menyiapkan dan bisa memberikan ketika tanggal 12 Mei nanti di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian terkait packing koper ya, mohon diperhatikan juga ini karena maskapai Qatar ini membatasi berat koper bagasi untuk jamaah haji ya 40 kg dan boleh 2 koli. Jadi satu kopernya tidak boleh lebih dari 25 kg. Jadi 2 koli ini jadi 40 kg itu total akumulasi ya. Bisa komposisinya 25 kg plus 15 kg atau 20 kg plus 20 kg. Jadi seperti itu. Jadi kemarin banyak sekali pertanyaan terkait koper bagasi ini. Jadi di tiket memang tercantum 40 kg dan boleh 2 koli. Dan kabinnya beratnya 7 kg. Jadi langkah-langkah terkait packing ini kami sampaikan ya, mungkin yang udah Bapak Ibu insya Allah sudah pada kopernya sudah pada siap mungkin ya. Dan mohon jika misalkan lebih dari 25 kg nanti ditimbang mungkin bisa disortir ulang ya untuk barang bawaannya. Dan jangan lupa nanti kopernya diberikan tag yang sudah kita bagikan dan dikunci kopernya. Kemudian ini daftar referensi daftar perlengkapan untuk pria ya. Baju gamis mungkin yang di bagasi itu koper bagasi baju gamis sekitar 6 setel atau mungkin nanti disesuaikan, dan insya Allah Bapak Ibu sudah menyiapkan dan sudah didiskusikan juga di grup ya, di grup WA ada beberapa jamaah yang sudah membuat listnya, dan ini mungkin salah satu di antara referensi untuk Bapak Ibu siapkan. Kemudian di koper cabin, ya ini koper cabin tadi kami anjurkan Bapak Ibu untuk membawa koper cabin kita bawa langsung ke cabin ya, ke ini. Jika qadarullah mungkin nanti diminta untuk dimasukkan ke bagasi, biasanya kan power bank tidak boleh masuk ke dalam bagasi. Jadi di koper cabinnya mungkin power banknya dikeluarkan. Nanti ketika sampai Madinah atau Jeddah silahkan diambil koper cabinnya di conveyor pesawat kita yang kita tumpangi. Jadi koper cabin boleh kita bawa ke bis masing-masing, tapi kalau koper besar itu akan diangkut oleh pihak Saudi dengan truk, petugas dari sana ya dengan truk, insya Allah. Dan ini perlengkapan untuk wanita mungkin bisa disesuaikan juga, silakan Bapak Ibu. Kemudian di koper tas dokumen ya, tas dokumen nanti kita akan bagikan juga paspor ya, paspornya termasuk di dalamnya ada mungkin nanti tiket-tiket terkasih berkas-berkas dokumen terkait tiket, kemudian tiket pesawat, tiket kereta cepat biasanya kita udah bisa juga sudah kita tempelkan di sana. Ini list terkait perlengkapan yang dimasukkan ke tas dokumen ya, tas dokumen yang sudah kita bagikan. Jadi ada obat-obatan darurat, radio FM, hukuman nasaiknya atau zikir yang Bapak Ibu miliki ya, alat tulis dan kacamata. Kemudian ketika keberangkatan ini yang kita pakai yaitu menggunakan batik ya, yang sudah kita bagikan kainnya.
dan mudah-mudahan semuanya sudah menjahit atau membeli ya di online. Kemudian juga memakai rompi nanti, karena insya Allah di pesawat akan dingin ya, AC-nya dingin biasanya, ya kita bisa gunakan rompi ini untuk keseragaman kita, nanti bisa digunakan. Kemudian sal, dan juga mungkin nanti ada bantal leher ya, dan nanti juga ada beberapa perlengkapan lainnya seperti ID card ya, insya Allah. Kemudian ini yang dilarang ya masuk ke bagasi. Ini ada yang dilarang masuk kayak benda tajam, ini pisau, gunting, peniti, peralatan dengan ujung tajam. Ini biasanya tidak boleh masuk ke bagasi kabin ya. Tapi kalau masuk ke bagasi yang masuk ke ini koper besar, insya Allah tidak masalah. Jadi insya Allah nanti kita bagikan ininya presentasi ini, nanti insya Allah akan kita share di grup WhatsApp. Kemudian juga kami selalu ingatkan ini terkait power bank ya, tidak boleh masuk ke koper bagasi. Karena jika qadarullah kelupaan, mohon dari sekarang sudah disiapkan di koper kabin atau ke tas dokumen untuk power bank ini. Karena khawatir nanti jika misalkan lupa masuk ke koper bagasi, yang akan masuk bagasi, maka akan menghambat Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga mudah-mudahan Pak Ibu sudah menyiapkan paket data yang akan kita gunakan selama kita berada di Saudi Arabia. Dan kemarin sudah di-share juga oleh Dr. Zamroni, ternyata dari Telkomsel walaupun pasca bayar ya, itu bisa memilih Romex ya, dan kuotanya cukup besar dan harga memang cukup relatif murah dibandingkan kita beli paket umroh dan haji yang khusus, atau bisa menggunakan eSIM. Jadi ada sekarang itu beberapa pilihan yang lebih murah dibandingkan paket-paket yang khusus untuk ibadah haji ataupun umroh. Dan kami juga ingatkan, mohon Bapak Ibu membawa radio FM ya, yang receivernya, dan kami sudah membagikan linknya kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa dites ya, nanti ketika keberangkatan kita bisa testing terkait frekuensi berapa dan yang akan kita gunakan di sana. Karena radio FM ini insya Allah kita akan gunakan ketika pelaksanaan ibadah, mudah-mudahan nanti diizinkan ya pelaksanaan ibadah, atau ketika kita kajian ilmu itu di Mina, atau ketika kita city tour, insya Allah kita gunakan radio FM ini. Dan agenda pada tanggal 12 dan 13 Mei 2026, insya Allah kita akan berkumpul di Hotel Anara itu pada pukul 17.30. Pada pukul 17.30, jadi kita insya Allah sudah berkumpul di Hotel Anara. Dan kita akan salat dan makan malam ya jam maghrib sebelum di bulan Mei ini kan sekitar pukul 17 lewat atau 18 kurang lah, jam 18 kurang kita akan melaksanakan salat maghrib dan isya jamak qashar. Kemudian kita akan ada makan malam, setelah itu akan ada tausiah dan teknis keberangkatan oleh tim, kemudian proses check-in dan boarding TR 955, dan penerbangan dari Jakarta menuju Doha, kemudian dari Doha menuju Madinah, dan dari Doha menuju ke Jeddah. Nah ini kelompok terbang ya untuk keberangkatan kita, ada 3 kelompok terbang. Yang pertama ini menuju ke Madinah, jadi ada yang menggunakan QR ke Madinah 1178. Kemudian kelompok yang kedua berangkatnya sama tanggal 13 Mei ini, tanggal 13 Mei, tapi pukul 00.55 ya, 00.55. Yang kelompok 1 dan kelompok 2 ini akan terbang pada pukul 00.55. Sedangkan kelompok terbang yang ketiga ini akan terbang pada tanggal 13 Mei jam 18.30. Mohon nanti diperhatikan listnya yang akan kami share, Bapak Ibu, mohon sangat diperhatikan. Dan alhamdulillah dapat informasi bahwa di Qatar ini sudah ada WiFi ya, ada WiFi yang bisa kita gunakan ketika kita melaksanakan penerbangan. Dan biasanya di Saudi ada WiFi juga, cuman yang free itu hanya beberapa detik, menit mungkin ya, dan kuotanya sangat kecil. Tapi katanya ini untuk WiFi-nya Qatar ini memang jauh kuotanya tak terbatas seperti ini, dan kita bisa video call karena Qatar sudah bekerja sama dengan Starlink, jadi bisa menggunakan koneksi internet di atas pesawat. Ini nama-nama jamaah yang akan terbang dari Jakarta menuju Doha dan dari Doha menuju ke Madinah untuk kloter pertama. Jadi di kloter pertama ini ada
sekitar 66 jamaah. Jadi kloter pertama dari Jakarta menuju ke Doha, Doha menuju Madinah, ini ada 66 jamaah. Mohon nanti silahkan dihafal ya, saya posisinya di mana. Jadi ketika kita transit di Doha, jangan sampai tertukar mana yang ke Madinah dan mana yang ke Jeddah, karena di penerbangan ini kita akan ada dua grup, kloter pertama dan kloter kedua. Jadi mohon dihafal oleh masing-masing. Saya berada di list yang mana ya. Nanti kami bagikan insya Allah ini listnya. Kemudian ini jamaah yang akan terbang dari Jakarta menuju Doha, dari Doha menuju Jeddah. Ini kloter kedua sebanyak 42 orang. Sebanyak 42 orang untuk jamaah yang akan terbang dari Jakarta menuju Doha, Doha menuju ke Jeddah tanggal 13 Mei ya. Kita dari Anaranya tanggal 12 Mei ya. Sudah terumbu di Anaranya. Kemudian yang kloter ketiga yang akan terbang dari Jakarta menuju Doha, Doha menuju Madinah pada tanggal 13 Mei siang ya, apa tadi jam 18 ya. Ini mohon diperhatikan juga apa nama-namanya. Jangan sampai tertukar waktu keberangkatannya. Dan alhamdulillah sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kartu nusuk kita sudah kami panitia terima dari pihak syarikah. Dan insya Allah kita nanti di Bandara Soekarno-Hatta, di Hotel Anara sudah kita bagikan. Dan sudah bisa Bapak Ibu pakai ya kartu nusuknya. Dan jangan sampai ini kartu nusuk ini karena kartu yang sangat sangat istimewa ya. Sangat istimewa, tidak boleh hilang. Mohon Bapak Ibu menjaganya baik-baik. Dan selalu dipakai kemana saja. Karena saat ini Saudi sangat ketat sekali. Kami melihat beberapa video, jadi ada orang-orang yang lagi jalan wallahu alam apakah dia mau masuk Mekah atau kemana, sama pihak kepolisian ya dicurigai dia akan masuk Mekah karena mungkin tidak ada identitas resmi ya, karena identitas resmi untuk bisa masuk ke Mekah ya salah satunya yaitu kartu nusuk ini. Jadi mohon dijaga baik-baik kartu nusuknya. Dan ini terkait kegunaan daripada kartu nusuk sebagai identitas resmi jamaah, karena haji pada tahun ini Saudi dengan slogannya tidak ada haji kecuali dengan tasrih resmi. La hajja bila tasrih. Jadi mohon Bapak Ibu selalu menjaga kartu nusuk ini kemanapun Bapak Ibu melakukan aktivitas ya. Apalagi keluar misalkan dari hotel transit, maka kartu nusuk harap dipakai. Karena khawatir polisi Saudi kadang melihat mungkin warga negara asing yang tidak ada identitas, khawatir kita dianggap menyelundup, maka kami harapkan kartu nusuknya disimpan baik-baik dan selalu dipakai kemanapun kita beraktivitas. Kemudian ini bentuk daripada kartu nusuk ini ada dua, kartu nusuk secara fisik yang nanti kita akan bagikan dan kartu nusuk secara digital yang bisa Bapak Ibu lihat di aplikasi nusuk ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah menginstal aplikasi nusuk dan sudah melihat ya kartu nusuk yang ada di aplikasinya masing-masing. Dan kartu di aplikasi nusuk pun juga kita bisa mengambil izin ya terkait tasrih raudhah untuk masuk ke raudhah. Jadi ini tata caranya. Yang pertama ya tentunya Bapak Ibu harus menginstal aplikasi nusuk, di mana ketika install aplikasi nusuk dia diperlukan nama, email, nomor paspor dan nomor visa. Nanti ada OTP yang masuk ke email yang harus kita masukkan untuk aktivasi dan kita bisa apply untuk masuk ke raudhah secara mandiri. Karena ke depan insya Allah katanya untuk umroh pun juga ini aplikasi untuk mendapatkan tasrih raudhah ini harus melalui aplikasi nusuk. Jadi ini tata caranya kami sampaikan dan saya sudah coba ini ambil tasrih raudhah pada tanggal 15 Mei 2026 pukul 18.20. Jadi saya coba install dan kemarin coba ini juga ambil tasrih raudhah untuk 15 Mei 2026 pukul 18.20. Jadi Bapak Ibu pun juga bisa apply tasrih raudhah secara mandiri. Mungkin nanti bisa bersama-sama dengan yang lain. Karena di aplikasi ini untuk booking tasrih raudhah ini bisa kita tambahkan beberapa teman yang kita juga harus tahu nomor nusuknya berapa. Dan insya Allah juga tasrih raudhah ini kita juga sudah jadwalkan untuk grup ya, yang kita request ke syarikah, yang kita jadwalkan insya Allah tanggal 17 Mei 2026 untuk akhwat pagi-pagi,
dan untuk ikhwannya insya Allah siang pukul 15.00. Yang ini yang kita ajukan, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait waktu sholat di Madinah ataupun Makkah, kami informasikan waktu sholat agar kita semua bisa perhatian dari sekarang ya, bahwa waktu sholat kita nanti sampai di Madinah itu tanggal 13 Mei itu waktu sholat asar itu pukul 15.43, duhurnya 12.18, asarnya 15.43, dan subuhnya di pukul 4:12. Mungkin nanti ini bisa kita perhatikan ya terkait waktu sholat. Karena tujuan kita ke Madinah ya tiada lain kita sholat di Masjid Nabawi. Kemudian juga ini terkait waktu sholat di kota Makkah. Jadi mohon diperhatikan. Kemudian juga terkait suhu di Madinah. Kami sampaikan terkait suhu karena ada beberapa hal yang mungkin perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu semuanya, di mana suhu di Madinah pada tanggal 13 Mei itu sekitar 42 derajat. Lumayan panas, 42 derajat Celcius, dan suhu terdinginnya 24 derajat Celcius. Mungkin dengan kondisi ini kita bisa mempersiapkan minum yang teratur, kemudian kita juga agar tidak kekeringan pakai masker ya, terus pakai pelembab, kemudian kaki kita agar tidak pecah-pecah atau kekeringan, kita juga bisa pakai kaos kaki. Kemudian ketika kita keluar dari hotel menuju masjid, mungkin kita bisa pakai topi atau sorban ya, terus pakai kacamata, kemudian bawa sprayer. Itu yang perlu kita siapkan dengan kondisi cuaca yang kita ketahui saat ini. Juga suhu di Makkah ini paling tinggi 42 derajat Celcius, dan sebagaimana kita ketahui dari kalender yang ada di kita ya, bahwa hari Tarwiyah itu pada tanggal 26 Mei. 26 Mei itu suhunya sekitar 40 derajat Celcius dan paling rendah sekitar 25 derajat Celcius. Dan ketika Arafah suhunya sekitar 40 derajat Celcius. Dan dengan kondisi ini kita bisa mempersiapkan apa yang perlu kita siapkan ketika akan ada di sana. Ini terkait tips penerbangan bagi Bapak Ibu, karena penerbangan kita akan dilakukan pada malam yang panjang dari Jakarta menuju Doha, dari Doha menuju Madinah atau Jeddah, dan kondisi tubuh biasanya mulai lelah menjelang subuh karena kurang tidur, dehidrasi, perubahan tekanan udara, dan duduk yang terlalu lama. Agar badan tetap fit dan ibadah tetap terjaga, beberapa hal berikut sangat penting diperhatikan. Yang pertama, sebelum naik pesawat tanggal 12, Bapak Ibu di rumah mohon istirahat atau tidur yang cukup pada siang harinya sebelum berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi mudah-mudahan dari sekarang packing kopernya sudah selesai. Jadi nanti ketika tanggal 12 hari keberangkatan kita bisa istirahat terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian ini tipsnya, sebelum boarding perut jangan terlalu kenyang. Khawatir mungkin kalau terlalu kenyang nanti di atas pesawat bermasalah. Kemudian ketika di pesawat sudah mengudara ya, di atas kita prioritaskan istirahat, karena istirahat di pesawat sangat membantu menjaga stamina kita saat tiba di Saudi Arabia. Kemudian diusahakan sedikit minum tapi sering ya, mungkin nanti bisa dikonsultasikan dengan Dr. Jamroni dan beliau sudah ada hadir malam ini, alhamdulillah. Kemudian juga karena kita duduk cukup lama, rutin melakukan gerakan tubuh dalam jeda waktu 1-2 jam. Kemudian yang paling utama ini kita menjaga sholat, dan kita memperhatikan waktunya dan memperhatikan peta dan waktu penerbangan yang ada di layar agar sholat kita tepat pada waktunya. Dan dianjurkan juga wudhu lebih awal sebelum waktu sholat tiba agar tidak ngantri ya di toilet. Jika memang nanti bisa kita wudhu di toilet, mungkin nanti sama Ustadz bisa dijelaskan lebih lanjut dan kita memperbanyak zikir. Kemudian tip ini bagi jamaah haji ya. Ini juga kami dapatkan dari beberapa situs ya terkait haji. Ini dianjurkan menghindari sinar matahari langsung, tetaplah di tempat teduh dan gunakanlah payung. Jadi nanti insya Allah biasanya syarikat akan memberikan kita payung ketika kita di hotel transit, biasanya kita dibagikan payung tersebut. Kemudian minum air secara teratur meskipun Anda tidak merasa haus agar terhindar dari resiko dehidrasi. Dan ada beberapa anjuran bahwa dari tim kesehatan Indonesia itu minum 2 teguk setiap 10 menit. 2 teguk setiap 10 menit walaupun tidak haus. Kemudian yang ketiga, kenakan pakaian yang ringan, longgar untuk melindungi Anda dari panas.
Kemudian yang berikutnya, konsumsilah makanan ringan dan hindari makanan berlemak. Kemudian gunakan sepatu yang nyaman untuk berjalan dan istirahat. Nah ini kami anjurkan Bapak Ibu, karena kita nanti ketika di Mina hari tasyrik ya, kita akan melaksanakan lempar jamarat ya, mungkin kita banyak jalan ya, ya sebaiknya kita siapkan sepatu yang paling nyaman ya, yang paling nyaman untuk berjalan dari tenda ke jamarat. Jangan pakai sendal yang tipis apa ya itu, karena mungkin akan mengganggu ketika kita di sana. Juga yang berikutnya, jaga kebersihan dengan baik. Gunakan pembersih tangan dan cuci tangan Anda sesering mungkin. Kemudian juga ini dianjurkan saat berada di tempat ramai gunakan masker. Jadi kami anjurkan Bapak Ibu untuk selalu memakai masker agar juga kita tidak kekeringan ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan dengan tim dokter ya, Dokter Jamrani. Kemudian yang berikutnya, pastikan Anda mendapatkan vaksin yang diperlukan sebelum berangkat, dan ini insya Allah kita semua sudah mengikuti aturan yang ditetapkan Saudi bahwa kita harus vaksin meningitis dan polio. Kemudian jika Anda merasa lelah dan pusing, berhentilah dan segera cari pertolongan. Dan ini juga tips agar mencegah kaki tidak melepuh, dan ini yang disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Mohon diperhatikan ya. Juga alat pelindung diri bagi jamaah haji ini dari situsnya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia tahun 2026 ini. Kemudian terkait kursi roda, ini anjuran dari pemerintah juga, sewa jasa dorong kursi roda dengan petugas resmi. Nah ini disampaikan ciri-ciri petugas resmi memakai rompi berwarna abu-abu dengan tulisan card service dan di belakangnya menggunakan ID card. Kemudian ini tarif sewanya kursi roda. Jadi sebelum puncak ibadah haji itu sekitar 250 sampai 500 SAR untuk sewa kursi roda dan pendorongnya, yang dorongnya. Kemudian untuk ketika puncak haji ya sekitar 350 sampai 600 SAR. Jadi seperti ini. Kemudian juga bisa menggunakan mobil golf ya. Mobil golf ini sekitar 200 SAR untuk full tawaf dan sa'i, sedangkan untuk tawaf saja 100 SAR dan untuk sa'i saja 100 SAR. Kemudian ini bagi Bapak Ibu yang nanti ngeborong ya di mana, di belanja di Madinah misalkan. Ini dari pemerintah kita ada pos Indonesia di sana, dan sini ada kontaknya. Jadi harga biaya per kilogramnya 23 SAR jika kita akan mengirimkan barang dari Saudi ke Indonesia, dan pengiriman sekitar 7 sampai 14 hari. Itu biasanya kita panggil telepon atau WhatsApp, nanti mereka akan datang ke hotel kita, tapi mungkin syaratnya banyak mungkin yang dijemputnya oleh mereka. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait informasi teknis. Jika ada yang perlu ditanyakan kepada kami, silakan bisa disampaikan melalui kolom chat atau langsung raise hand bagi yang akan bertanya. Silakan Pak Juhri Ananda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau double confirm aja. Berarti kalau nanti cowok itu ketika aktivitas jalan yang jauh, ya yang saya tahu jalan jauhnya melontar jumroh itu ya Pak Ustadz. Nah itu boleh pakai sepatu atau khusus buat cowok harus pakai sandal aja, pakai kaos kaki atau gimana Pak Ustadz? Kalau cewek pakai sepatu kan kalau nggak salah ya. Maksudnya boleh pakai sepatu gitu. Dah, Ya itu aja, mungkin Pak Ustadz. baik, Ustadz Hasbi mau jawab atau Ustadz Fadil atau Ustadz Khalid? Ustadz Khalid, silakan Ustadz Khalid. Kalau sudah tahlul awal, maka boleh menggunakan sepatu, ya enggak. Tapi kalau belum tahlul awal, berarti masih pakai sandal untuk laki-laki. Nah, makanya kalau misalnya untuk tanggal 11, 12, 13 itu bebas, sudah pakai sepatu, sudah pakai celana, pakai baju. Tapi kalau belum tahallul, ya kita masih kena larangan ihram. Misalnya kalau kita punya, misalnya kita nggak tahu ke depannya, harus melempar jumrah dulu, baru kemudian ke Mekah, tentunya kita masih pakai sandal. Tapi kalau kita ke Mekah dulu, ya tawaf ifadah dulu sama sa'i, maka setelahnya kita tahallul awal, maka bisa kita ke Jamrah dengan pakai sepatu. Allah alam. Ya seperti itu Pak, jawabannya. Kalau ya, izin Pak Ustadz, kalau pakai sandal yang cowok berarti apakah boleh pakai kaos kaki atau
telanjang kaki itu. Iya, telanjang kaki karena kan masih ihram. Oh, Ya ya, ya, enggak, ya. selama masih ihram kita masih telanjang kaki seperti kita umrah dan juga ketika kita di Mina dan Arafah masih menggunakan seperti itu. Baik, baik Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, ya, Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Juhri, Hmm. pakai sepatu itu mungkin ketika kita di Madinah, kan kita di Madinah sekitar 5 hari ya, bisa kita pakai sepatu selama di Madinah. Tapi ketika umroh atau ketika kita di transit pun juga selesai umroh bisa pakai sepatu. Nah, kecuali ketika ibadah inti ya tanggal 8, ketika kita udah pakai ihram sampai kita selesai melakukan 2 kegiatan di tanggal 10 Zulhijjah, maka kita masih pakai sandal. Setelah itu kita boleh pakai sepatu ketika lempar jumroh di tanggal 11, 12, 13 insya Allah. Silahkan yang lain, yang lain saya Pak Erlangga. Ya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana hanya ingin memastikan, kebetulan di chat juga ada yang bertanya, jadi sekaligus saja nih. Untuk bagasi itu kan tadi disebutkan 40 kilo itu 2 koli, artinya bisa 2 koper bagasi, 20 kilo masing-masing, atau 25 maksimal, sama satu lagi 15 kilo, begitu ya. Itu itu per jamaah ya, berarti ya per orang ya Ustadz ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan untuk koper koper ukuran cabin itu diminta untuk dibawa oleh masing-masing jamaah ke cabin pesawat. Pertanyaannya hanya ingin memastikan, tadi juga sempat disebutkan kayaknya tetap ada opsi bisa masuk bagasi. Nah, apakah betul bisa masuk bagasi atau tidak gitu? Ingin memastikan saja. Syukur Ustaz. Afwan. Ustadz Badil, silakan Ustadz Badil. Ya, siap Ustaz. Silakan Pak Erlangga untuk yang berkaitan dengan koper tadi yang setelah disebutkan bahwa volumenya adalah 40 kilo. Jadi kalau yang 7 kilo itu bisa dibawa ke cabin. Nah, yang cabin itu bisa juga ditaruh di bagasi. Terserah bagaimana kondisinya nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kelebihan bagasi bisa dibawa ke cabin juga bisa juga ke dalam bagasi. Apabila tidak merepotkan bapak ibu untuk bawa 3 koper sekaligus. Demikian Pak. Baik Pak Fadil, terima kasih Pak Fadil. Silakan Pak Izam. Iya, apaan Pak, izin nanya, kalau dari itinerary yang tadi dijelaskan itu apa ya? Sepertinya mengcover untuk yang kloter keberangkatan 1 dan kedua. Nah, apakah untuk yang keberangkatan ketiga, apakah memang jam dan sebagainya akan mengikuti yang tadi dijelaskan karena jarak waktunya berbeda jauh gitu ya. Nah, kalau memungkinkan mungkin boleh disusun itinerary yang versi untuk kloter ketiga itu seperti gimana. Jadi kapan kami berangkat ngumpul dan sebagainya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau tadi disampaikan ada bisa apply Raudoh mandiri, apakah memang memungkinkan di luar yang Raudoh yang tadi udah grup diatur oleh syarikah atau diatur oleh travel, kami bisa submit Raudoh yang lain secara pribadi gitu, di misalnya di tanggal dan jam yang berbeda dan misalnya berapa kali gitu ke Raudoh di luar yang bareng-bareng dengan grup. Baik, terima kasih Pak Izam. Insya Allah nanti terkait itinerary ya, kapan kumpulnya kloter yang ketiga, yang tanggal 13 waktu sore ya, terbangnya. Nanti insya Allah kita akan share di grup terkait kapan kumpulnya, dan tidak sama-sama dengan kloter 1 dan kloter 2 ya nanti kumpulnya. Kalau kloter 1, kloter 2 tanggal 12 Mei sudah berkumpul di Hotel Anara. Sedangkan untuk tanggal 13 Mei sore itu insya Allah akan kumpul di Hotel Anara sekitar pukul 12 ya, tanggal 13 Mei-nya. Tanggal 13 Mei, pukul 12 siang akan berkumpul, atau nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Kemudian terkait ke Raudhah, insya Allah kita bisa apply mandiri juga. Jadi selain yang disiapkan oleh syarikah, silahkan Bapak Ibu bisa coba apply. Misalkan Bapak Ibu ingin ke Raudhah, tapi biasanya hanya 1 kali saja. Jadi jika sudah booking 1 kali ya tidak bisa booking lagi. Mungkin yang bookingan pertama harus kita cancel. Jika kita ingin booking misalkan berubah jadi hari sekian, hari tanggal sekian, kemudian jamnya jam sekian, jadi bookingan pertama harus kita cancel. Jadi hanya 1 kali saja bagi Bapak Ibu yang ingin tambah ke Raudhahnya melalui aplikasi Nusuk secara mandiri. Demikian Pak Izam. Artinya kalau hanya 1 kali berarti kami nggak perlu submit mandiri dan ngikutin yang grup atau bagaimana Ustadz Awan?
Ya itu tambahannya bisa submit lagi di ini secara mandiri. Oh, tambahannya satu kali masih Iya, memungkinkan di iya, luar yang di grup. luar grup. Oke. Silakan Bu Pipit ya. Silakan Bu Pipit, open mic. Pak Muhardi dulu, silakan Muhardi. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Em, mengenai itu, Ustaz, daftar vaksinasi. Saya kan coba buka Satu Sehat. Itu vaksinasi yang terakhir kami lakukan tuh nggak muncul. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Yang COVID itu yang akan muncul itu yang COVID ya. Kalau yang Betul, yang non-COVID-nya, yang polio non-COVID-nya meningitisnya itu gimana itu nanti kalau benar ada kan itu random ada check. sudah ada itunya printnya. Oh, sudah ada. Soalnya waktu yang vaksin waktu kemarin nggak ada sih. Ada ya? mungkin nanti tim kami akan coba cek ya terkait apa vaksin jamaah yang kurang, mungkin nanti kami akan coba kita lengkapi ya, untuk vaksinnya. Karena itu ada fisiknya kalau yang vaksin meningitis dan polio itu. Oke, yes, Ustaz. Ya. Silakan Bu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau bertanya mengenai biaya untuk jasa dorong kursi roda. Ini nanti untuk biayanya kita gimana ya? Diserahkan ke siapa gitu? Baik, untuk jasa dorong dan kursi roda ya. Nanti insya Allah nanti kita bantu ya, panitia akan bantu. Ibu siapkan biayanya, mungkin nanti yang menyerahkan ya karena khawatir mungkin nggak bisa menyampaikan dengan petugas karena kan rata-rata petugasnya orang Arab ya. Jadi kita nanti akan bantu oleh tim insya Allah terkait penyerahan misalkan biayanya atau terkait komunikasi dengan tim yang akan petugas yang akan mendorong kursi roda. Oke, terima kasih. Terus maaf, satu lagi, untuk satu SAR itu berapa rupiah ya? Kira-kira? Sekarang itu rupiahnya sedang terpuruk ya. Kira-kira 4.600-an ya sekarang, 4.600-an. Ya, sama-sama. Silakan Ibu Dinar. Izin Ustaz bertanya yang masih terkait bagasi. Jadi kita itu boleh bawa 2 koper bagasi ya, 1 kopernya dari travel, 1 koper tambahan dari punya kita pribadi gitu, Ustaz? Ya, memang diizinkan untuk bagasi haji ini berat koper itu sekitar 40 kg ya. Tapi 1 kopernya hanya diizinkan 25 dan itu boleh 2 koper, jadi 40 kg itu akumulasi, boleh 2 koper. Ibu bisa akan mau nambah 1 koper lagi ya, itu dipersilahkan oleh pihak maskapai ya, Qatar. Namun jika misalkan qadarullah bawa 2 koper agak ribet ya, mungkin nanti tambahan di sana mungkin bisa insya Allah. Boleh 2 koper, 2 kali untuk bagasinya. Oke, baik. Ustadz, kalau misalkan bawa koper sendiri kan jadi nggak seragam tuh. Apakah nanti dibantu diberikan cover juga gitu ya kalau misalkan kita bawa 2 koper bagasi? Nah ini untuk baju kopernya ya, kami khawatirnya ini kondisi saat ini sudah kita bagikan ya untuk sudah kita siapkan sesuai dengan jumlah jamaah. Tapi misalkan kalau ada tambahan mungkin nanti perlu tim siapan identitas lain ya selain sarung koper, karena ini kan terkait nanti ketika diangkut oleh pihak petugas dari Saudi ya, karena yang akan mengangkut koper itu nanti petugas Saudi menggunakan truk, yang informasi yang kami dapatkan sekarang terupdate itu. Jadi mereka akan drop ke hotel, dan ini khawatirnya kalau misalkan udah nggak seragam itu tercecer itu. Makanya sangat kami anjurkan itu nanti koper kabinnya lebih baik dibawa aja untuk naruh baju cadangan, agar jika qadarullah misalnya koper bagasinya kececer, bisa ada cadangan untuk ganti baju kita nanti. Jadi boleh 2 kali, boleh. Baik, Ustaz. Ya. Sekedar tambahan aja Ustaz, sekedar tambahan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang membawa koper tambahan, harap masing-masing mengingatkan atau memberikan tanda untuk masing-masing kopernya agar tidak tercecer pada waktu nanti keberangkatan dan perpindahan dari satu kota ataupun dari satu hotel ke hotel berikutnya.
Jadi memudahkan atau bisa ditandai dengan warna merah atau warna ungu atau warna terserah dari Bapak Ibu ya, agar bisa mengenali kopernya masing-masing dan double check waktu dari tim atau panitia mengumpulkan koper Bapak Ibu dalam proses perpindahan hotel atau keberangkatan dari Madinah dan ke Mekah. Karena ada 2 hotel yang akan kita gunakan di Madinah dan ada 4 hotel yang akan kita gunakan di Mekah. Demikian Bapak Ibu. Eh, Pak Ustadz, maaf mau nanya terkait dengan koper ini mumpung masih topiknya ini. Kemarin saya sempat diskusi dengan Ibu Dewi dari yang tim Ibnu Hajar, kalau beliau mengatakan tidak dapat sarung tambahan tetapi mendapatkan name tag. Name tag nama kita. Nah, pertanyaannya kan begini, kalau kita mungkin bisa mengenali kopernya kita sendiri gitu. Insya Allah dengan mudah bisa mengenali karena kita tahu tanda-tandanya. Tapi kalau nanti yang kira-kira berhenti di bandara itu yang memang yang ngurus adalah syarikat-syarikat yang mereka orang Arabnya itu. Nah, bagaimana kita menandainya Pak Ustadz? Maksudnya apakah bisa dikasih guidance ke kita supaya mereka yang ngurusi orang-orang Arabnya ini bisa tahu bahwa ini memang punya kloter sini atau punya tim sahabat haji gitu, Pak Ustadz. Kira-kira begitu sih. Insya Allah Pak, untuk keberangkatan nanti kita akan berikan tanda ya, agar nanti memudahkan tim handling Saudi dari pihak Saudi maupun dari kami tim panitia dan mutoib untuk mengenali koper Bapak Ibu. Yang utama adalah nanti Bapak berikan atau Ibu berikan tanda dan gambar agar di-share ke grup untuk mengidentifikasi lebih awal. Jadi apabila nanti Bapak Ibu kopernya tercecer di proses bandara ya. Demikian. Apa bisa diinfo lebih detail Pak Ustadz dari kami pribadi itu ketika kopernya berbeda dengan koper yang dari travel seperti apa yang harus kami pasang gitu selain nama mungkin guidance-nya apa lagi supaya maksudnya mungkin tiap jamaah tandanya tidak berbeda-beda gitu kan nanti kan akan menyulitkan tim travel juga itu Pak Ustadz kalau apa tiap tanda beda-beda gitu. Nanti Atau kami mungkin berikan gitu. back-tag Pak. Nanti kami berikan back-tag yang sebagai pengenal dari travel ya. Nanti kami berikan back-tag berupa ID card di dalam di gantungan koper Bapak Ibu semuanya yang terpisah. Nah, seperti itu. Baik Pak Ustadz. Terima kasih. Dan mungkin tambahan ya, mohon Bapak Ibu memoto ya, mendokumentasi kopernya masing-masing, didokumentasi. Jadi disimpan, dipoto agar nanti ketika kececer kami dimudahkan untuk informasi dengan tim misalkan dengan grup mutoib atau apa ya insya Allah. Silakan ini yang bertanya lagi Pak Patria atau Ibu. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ana Ibu Patria, mohon izin bertanya Ustadz. Terkait koper untuk yang koper kecil untuk yang di Armusna ya Ustadz. Itu kan kemarin kami bertanya apakah boleh bawa tas ransel sendiri. Terus dijawab sama Ustadz katanya boleh bawa ransel sendiri. Jadi kami ada 2 pilihan ya, pakai koper kecil atau pakai tas ransel. Nah itu nanti selama kita kegiatan di Armusna itu tas atau ransel kita itu koper atau tas ransel kita itu nanti ditaruh di suatu tempat dan kita mobile dari Arafah menuju ke Musdalifah atau selama mungkin kalau di Mina mungkin nanti ditaruhnya di tenda Mina ya selama hari tasyrik. Kalau yang di Arafah sama di Musdalifah itu nanti posisi tas atau koper kita di mana ya Ustadz? Atau dibawa sendiri atau ditaruh di suatu tempat atau kita harus ke Musdalifah nenteng-nenteng koper gitu atau gimana Ustadz? Baik. Begitu saja Ustadz. Baik, Ustadz Hasbi hadir? Iya hadir, siap. Silakan Ustadz Hasbi. Iya baik. Untuk koper itu atau ransel yang akan dibawa pas hari tarwiyah itu kita bawa hanya sampai di Mina. Adapun dari Mina tanggal 9 menuju Arafah diharapkan Bapak Ibu ini bawa hanya yang ringan-ringan saja gitu. Karena kita sebagaimana waktu manasik pas praktek ya itu disampaikan kita ada 2 opsi di tanggal 10 pagi itu atau setelah mabit di Muzdalifah kita akan ke Mekah untuk tawaf ifadah. Dari tawaf ifadah kita akan ke hotel transit. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu, jadi koper cabin atau ransel
diharapkan ditaruhnya di Mina supaya tidak memberatkan Bapak Ibu. Adapun seandainya ingin bawa ganti, ya cukup pakai tas kecil atau yang memudahkan Bapak Ibu ketika dibawa ke Arafah gitu. Insya Allah untuk lebih detailnya untuk perlengkapan yang akan dibawa ketika hari hajian atau dari tanggal 8 sampai tanggal 13 nanti, ini akan disampaikan di hotel transit ketika kita akan briefing untuk hajian nanti, insya Allah. Barakallahu fikum. Baik, setelah syukron jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini udah banyak sekali nih. Yang pertama, Ustadz, untuk visa diinformasikan kapan nih? Ustadz Fadil, visa kapan akan diinformasikan ke jamaah? Untuk visa, Ustadz, halo? Iya, iya. Nanti akan diberikan dengan paspor sekalian aja di bandara ya, pas proses. Iya, mungkin itu yang jadi kita akan bagikan visa itu, tapi Bapak Ibu yang mau apply Raudoh dari Raudoh ya, nanti kita share aja Ustadznya di grup ya. Untuk nanti bisa kita share di grup, atau Bapak Ibu juga bisa cek sendiri ya, bisa cek sendiri menggunakan link Movac. Sepertinya Bapak Ibu yang lain sudah pada pinter juga karena sudah pada tahu visanya keluar. Jadi nanti dikasih linknya, bisa dimasukkan nama, nomor paspor dan nama ya, insya Allah itu akan keluar visanya. Atau nanti dibagikan insya Allah dari travel akan kita bagikan. Tapi mungkin kalau dibagikan secara grup di grup ya, karena ada sebagian jamaah ketika biometrik itu pakaiannya ini, kadang foto yang bisa itu adalah dari biometrik yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kadang fotonya kurang baik ya. Mungkin ada yang nggak pakai kerudung seperti itu. Jadi kita nggak bisa share ke grup ini. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke travel masing-masing ya, Bapak Ibu, untuk terkait visa yang belum dapat nomor visanya. Ini yang berikutnya terkait radio FM. Apakah bisa dengan aplikasi radio FM yang di HP Android? Oh, tidak bisa, Bapak. Untuk radio FM ini yang di aplikasi tidak bisa, tapi jika handphone tersebut ada bawaan secara spesifikasinya, ada bawaan radio FM-nya, insya Allah bisa digunakan. Tapi kalau radio FM yang dari HP Android tidak bisa digunakan. Bagaimana dengan yang hendak membawa laptop, Ustadz Fadil? Yang bawa laptop gimana, Ustadz Fadil? Ada beberapa pertanyaan di kolom chat itu ya, Ustadz, berkaitan dengan backpack. Ya, Bapak Ibu yang bawa koper cabin diperbolehkan bawa satu tas backpack atau tas jinjing. Tidak boleh melebihi dari satu. Khawatir tempat atau space yang ada di cabin itu tidak memadai ya, bagi passenger lain, bagi penumpang lain. Yang kedua berkaitan dengan membawa laptop, Bapak Ibu harap dipastikan bahwa barang bawaan Bapak Ibu tidak tercecer atau tidak rusak dalam nanti penanganan perpindahan hotel. Barangkali barang perhiasan atau barang equipment atau berkaitan dengan elektronik harap dijaga masing-masing, karena bukan menjadi tanggung jawab hotel atau panitia apabila terjadi kehilangan atau kerusakan. Dipersilakan aja kalau yang ingin bisa berkomunikasi melalui laptop untuk kemudahannya, atau tab atau iPad dan sebagainya silakan. Tapi untuk dibawa ke dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi tidak diperkenankan. Hanya sekedar handphone dan tas kecil yang diberikan oleh travel. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Jazakallahu khair. Kemudian ini ada pertanyaan Pak Priyo. Ustadz, kalau buka nusuk coba login terus tulisannya data incorrect gimana? Oh, ini mungkin nanti bisa dikonsultasikan dengan travel masing-masing. Dengan nanti akan dibimbing ya terkait cara login ke nusuk ya, insya Allah. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz, tadi untuk data Raudoh di tanggal 15 Mei jam 18 ya. Oh, ini Ibu, little hobby ini, saya nggak tahu Ibu atau Bapak. Tanggal 15 Mei ini saya coba di 15 Mei jam 18. Ini uji coba, kemarin itu nyoba saja untuk booking untuk tasreh Raudoh. Dan saya ambil di tanggal 15 Mei karena udah terbuka ya, untuk di bulan Mei ini udah terbuka, jadi silakan Bapak Ibu menentukan masing-masing. Jika memang mau yang ikhwan mau bareng dengan saya tanggal 15 Mei jam 18, insya Allah bisa, masih ada slotnya.
atau di tanggal lain juga boleh dengan teman-teman yang lainnya. Ini pertanyaan berikutnya, berarti untuk bagasi dari Pasparta, untuk bagasi 40 kg bisa 2 koli, artinya boleh 2 koper bagasi 20 kg kali 2. Tadi sudah disampaikan ya, insya Allah bisa seperti itu. Tadi juga tas ransel ini sudah dijawab oleh Ustadz Fadil. Untuk tahalul awal, apakah akan difasilitasi ke barbershop atau kita diarahkan cukur mandiri? Ibu Herlina. Ini ibu atau bapak nih yang bertanya? Untuk tahalul awal, yang pertama mungkin tahalul umroh ya. Tahalul umroh, insya Allah ketika nanti umroh dari Madinah ke Mekah ya, kita akan cukur. Insya Allah kami coba bawa nanti alat mesin cukur ya, mesin cukur kami akan bawa, dan mungkin nanti kita bisa cukur saling mencukur lah di hotel transit, karena biasanya ketika di haji ini yang di bawah jam-jam sangat mahal, kemudian yang di itu juga biasanya agak antri ya, mungkin nantilah agar mudah kita cepat kembali ke hotel transit, kita bisa cukur di hotel transit. Dan alhamdulillah ada beberapa juga dokter juga bawa alat cukur, saya bawa alat cukur, ada sekitar 3 bawa alat cukur, mudah-mudahan kita bisa saling mencukur nanti. Dan begitu juga dengan tahlul awal ya, ketika haji nanti insya Allah biasanya kita tahlul awal jika misalkan dimudahkan, nanti kita bisa melakukan tawaf ifadah tanggal 10 pagi-pagi dari Muzdalifah langsung ke tawaf ifadah ke Mekah. Kemudian kita bisa tahlul awal cukur, bukan tahlul awal, mencukurnya bisa dilakukan di hotel transit insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi misalkan jadi qadarullah tidak melakukan tawaf ifadah di tanggal 10, misalkan kita qadarullah hanya bisa lempar jumroh, dan kita juga akan tahalul awal mencukur di Mina, di tenda Mina insya Allah. Nanti lihat kondisinya, insya Allah kita bisa cukur mandiri. Kemudian dari Ibu Syahidatia, Ustadz, saya sudah beberapa kali mencoba komplit profil di Nusuk dan memasukkan nomor visa, namun selalu tertulis this ID link to another account. Apakah itu memang sudah dihandle sepenuhnya oleh travel atau jamaah bisa akses nusuknya sendiri ya Ustadz? Harusnya bisa akses masing-masing, atau sama suaminya sudah di ini saya nggak begitu ini, this ID links to another account. Mungkin nanti dicoba dengan email lain Ibu, dengan email yang lain mungkin dicoba lagi. Jika misalkan ini bisa japri, nanti kami arahkan ke Mas Harnoto, itu suka yang install nusuk tuh. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, di kartu kuning ada barcode, bisa cek langsung muncul untuk hasil. Oh, ini yang ini ya, betul, di kartu kuning ada barcode-nya, bisa kita cek untuk vaksin polio dan vaksin meningitis itu satu di Dinas Kesehatan ya. Bu Yuniarti, Ustadz harus vaksin COVID lagi? Tidak Ibu, yang sudah ada aja, vaksin sudah ada, yang ada di satu sehat ya, aplikasi satu sehat. Kemudian dari Bu Linda, untuk hotel di Makkah bukan hotel transit, apakah ada tempat untuk mencuci baju? Jika tidak ada, apakah ada info kontak untuk membeli baju yang hemat? Ustadz Badil, di Makkah apakah ada bisa Bapak Ibu, untuk hotel di Mekah dan Madinah ini kan kita menggunakan hotel yang bintang 5. Jadi laundrynya mengikuti pihak hotel. Ada beberapa tempat di sekitaran hotel, biasanya banyak yang menawarkan, seperti di Sofwa, itu di lantai food court itu ada. Dan di Madinah, di Mazdi itu ada juga. Tapi sifatnya itu hanya laundry seperti di kita kiloan, atau laundry yang laundrette dan sebagainya, itu lumayan harganya Bapak Ibu. Jadi baiknya kalau Bapak Ibu ingin lebih ekonomis, bisa menggunakan hotel transit untuk mencuci atau menyetrika pakaian. Jadi nanti pas waktu di hotel Mekah, pakaian yang dipakai nanti bisa langsung menjadi pakaian kotor yang dibawa balik ke Indonesia. Seperti itu. Nanti pakaian yang di Madinah bisa dicuci nanti di hotel transit. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, jazakallahu khair Ustadz Badil. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu Justin, pakai radio dari HP Nokia jadul bisa nggak Pak? Bisa. Jadi pakai radio di Nokia jadul itu memang ada radio FM-nya, bisa insya Allah. Ibu Rani,
dari Ibu Rani, jika membawa kursi tongkat lipat saat di pesawat masuk ke bagasi atau kabin? Ustaz Badil, ini gimana Ustaz Badil? Kursi tongkat lipat. Tongkat lipat ini dibawa ke bagasi. Nah, itu harus di-wrapping karena hanya yang berkebutuhan khusus saja yang boleh bawa itu, yaitu tongkat buat orang yang cacat ataupun yang berkebutuhan khusus, Ustaz. Jadi tongkat untuk duduk itu dibawa ke bagasi. Jadi harus di-wrapping sesuai dengan ketentuan pihak penerbangan. Demikian, Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Linda. Afwan izin bertanya masih terkait koper, jika kami tidak membawa koper tambahan, kami ingin masukkan koper cabin dari travel ke dalam bagasi, apakah bisa, Ustaz Badil? Kalau koper yang tadi Bapak mungkin menanyakan itu, Ustaz, ya, barangkali koper cabinnya dijadiin koper bagasi. Silakan aja kalau mau dimasukin ke dalam bagasi. Apabila Bapak Ibu repot untuk dibawa ke cabin, silakan saja. Gitu. Demikian, atau ingin menambahkan tas sport itu bisa juga. Kalau tas sport itu nggak perlu di wrapping ya, jadi Bapak Ibu tinggal masukin aja ke dalam bagasi, itu sudah cukup untuk sekitar 5-10 kilo ya, untuk masukin pakaian ataupun sekedar barang bawaan yang tidak terlalu membutuhkan koper yang besar. Seperti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau mau bawa kursi roda dari sini bagaimana Ustadz? Apakah memungkinkan kursi roda hanya untuk jaga-jaga saja atau bagaimana baiknya? Ustadz Badil. Kursi roda Bapak Ibu bisa bawa untuk keperluan masing-masing ya, tapi nanti pas waktu di bandara akan di-wrapping sesuai dengan ketentuan dari pihak airline. Jadi tidak bisa dibawa ke dalam kabin pesawat. Kalau kabin pesawat Bapak Ibu yang butuh pendampingan menggunakan kursi roda itu bisa di awal disampaikan. Pas waktu kita check-in, Bapak Ibu sampaikan ke kami agar dari pihak petugas Qatar akan menyediakan pendamping sampai nanti masuk ke dalam pesawat dan sampai nanti tiba di tujuan. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan kursi roda dari keberangkatan itu nanti akan dihandle oleh pihak airline sampai dengan gate keberangkatan menuju destinasi seperti Jeddah maupun Madinah. Demikian Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan untuk pembagian daftar hotel Madinah dan Mekah itu diinformasi kapan ya Ustaz? Kan beda-beda programnya. Ustaz Badil. Ustaz, ini ada informasi baru juga dari pihak airline. Bapak Ibu yang ingin menggunakan kursi roda karena ini sifatnya terbatas dari pihak airline menyediakannya. Jadi harap diinformasikan besok atau paling lambat di hari Ahad siapa jamaah dengan namanya lengkap dan paspor akan disampaikan ke pihak airline untuk di-assist atau dibantu pendampingan oleh pihak Qatar. Ya, Bapak Ibu mohon dipastikan kalau yang memang kuat, masih kuat tenaganya silakan. Dan kalau memang yang tidak mampu untuk berjalan, mohon diinformasikan. Ya, demikian. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Ijam, di antara yang disarankan dibawa dalam koper kabin adalah kanebo. Apakah digunakan sebagai pelembab badan bersama dengan botol semprot atau ada kegunaan lainnya? Ya, Pak Ijam, untuk kanebo ini salah satunya mungkin ketika cuaca panas juga bisa jadi pelembab ya, untuk ditaruh di kepala atau muka kita merasa kering ya, bisa itu salah satunya. Kemudian juga ini dimasukkan ke koper cabin dengan botol semprot itu ada jika misalkan nanti mungkin bisa ditanyakan terkait fikihnya ya, terkait wudhu dengan semprotan, misalkan di Qatar itu ternyata tidak diizinkan, misalnya kita mau berwudhu bisa dengan dikumpulkan di semprot sudah sampai airnya terkumpul, kemudian kita taruh kanebo untuk sebagai alas untuk kita melakukan wudhu di tempat duduknya, seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk daftar hotel Ustaz Adil tadi dijawab, Madinah dan Mekah kapan akan diinformasikan? Daftar hotel nanti segera akan kami informasikan Bapak Ibu ya, pas briefing waktu di Hotel Anara ya. Sebelum kita keberangkatan nanti kita ada briefing apa aja mengenai teknis perjalanan dan sebagainya. Sebagai reminder nanti Bapak Ibu dan pegangan Bapak Ibu mengenai hotel termasuk dengan room list-nya. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Jika masih ada silakan raise hand atau nanti bisa ditanyakan juga di grup WhatsApp ya. Ini ada yang Pak Muhardi, silakan. Muhardi open mic. Ya, Ustaz,
pertama klarifikasi tadi yang masalah vaksin, ternyata saya cek di email ya, ternyata untuk polio, meningitis dan itu. Jadi memang nggak di satu sehat. Terus yang pertanyaan berikutnya ini Ustadz, yang perlengkapan yang kurang itu nanti di Hotel Anara ya Ustadz ya? Silakan Ustaz Fadil. Iya Pak, nanti Bapak sampaikan aja ke pihak travel ya, apa aja yang kurang nanti biar kita siapkan di Hotel Andara sebelum keberangkatan. Disampaikan Bapak Ibu yang perlengkapannya kurang ataupun kemarin belum dibagikan, disampaikan aja via Japri ke masing-masing PIC ya, masing-masing penanggung jawab travel, nanti biar kami siapkan agar tidak mepet waktu ya. Demikian Bapak Ibu. Baik Pak Fadil. Terakhir mungkin Ustaz, masalah kemungkinan koper bagasi itu tercecer itu tadi mempersiapkan 2 setel apa 1 setel ya untuk dibawa ke kabin ya Ustaz ya? Apakah memang kemungkinannya besar tuh Ustaz? Koper bagasi tercecer, check baggage. Baik, terima kasih Pak. Untuk kemungkinan tercecer, kita mudah-mudahan sih tidak tercecer ya. Cuman untuk jaga-jaga saja, kami harapkan ya minimal bahwa 1 setel baju cadangan ditaruh di koper kabin agar untuk kesiapan saja kita jika qadarullah ada hal seperti itu tercecer. Oke, nah Ustaz. Silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Ustaz Hasbi ada yang ditambahkan Ustaz Hasbi? Baik, sebentar nih teman. Bapak Ibu sekalian, apa yang telah kami bagikan backpack itu kan berbeda-beda warnanya. Jangan sampai itu tidak dipasang di koper masing-masing. Karena itu menandakan beda-beda hotel. Jadi umpama yang biru ini hotel ini. Supaya memudahkan kita untuk memisahkan ketika perpindahan dari hotel transit ke hotel yang di Mekah. Sekali lagi, backpack yang pernah kami sampaikan atau kami bagikan ketika di manasik, mohon itu dipasang di koper masing-masing. Itu berbeda-beda warnanya karena ada 4 hotel. Nah, setiap hotel itu berbeda warnanya. Nah, ini dengan Bapak Ibu memasang backpack tersebut memudahkan kami untuk memisahkan atau memilah-milah hotel mananya ketika dari transit ke hotel Mekah. Mungkin itu barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bapak Ibu, tadi ada Bapak Ibu yang menanyakan jika ada tambahan koper, yaitu salah satu tandanya itu adalah backpack yang kita bagikan ya. Yang pita yang kita bagikan ada tulisan namanya, itu ada warna kuning dan ada warna yang lainnya. Silahkan disesuaikan mungkin warnanya ya agar kita mudah untuk identifikasi masing-masing. Silakan Ibu Patria, masih ada pertanyaan. Bismillah Ustadz, ini saya Arif Ustadz, suaminya Ibu Patria. Iya silakan Pak. Tadi ada informasi bahwa tag yang ada namanya itu warnanya sesuai hotelnya gitu ya Ustadz? Iya betul. Nah itu yang tag punya saya sama ibu saya tuh beda warna Ustadz. Apakah nanti artinya saya dan ibu saya terpisah hotelnya? Terus istri saya itu justru sama kayak saya. Dan berarti istri saya sama ibu saya beda warna, itu gimana Ustadz? Ya mohon nanti Pak Patria nanti konfirmasi dengan ini ya, dengan tim travel, dan mudah-mudahan juga ini dari teman-teman bisa dengar juga ya dari panitia. Harusnya sama semua Pak. Ibu mungkin ibunya harus juga sama juga warnanya. Nanti mungkin kami coba cari solusinya. Mudah-mudahan bisa segera kita ganti ya warnanya yang beda. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ustadz tambahannya, Ustadz tadi berkaitan dengan Bapak tadi ya Pak, apabila ada backpack yang warnanya berbeda ataupun salah, mohon diinformasikan ya Bapak Ibu, kami tunggu malam ini sampai besok agar kami bisa melakukan perbaikan dan bisa langsung kami siapkan sebelum keberangkatan atau nanti pas meeting point di bandara. Ya, demikian Bapak Ibu. Silakan Pak Ibu jika masih ada pertanyaan. Ustadz Hasbi ada tambahan lagi Ustadz Hasbi? Udah insyaallah cukup. Ustadz Fadil, silakan jika ada tambahan. Cukup Ustadz. Baik. Bapak Ibu, karena waktu sudah cukup larut malam ya, mungkin bagi yang tinggal di Balikpapan, di Kalimantan Timur atau di tempat di Indonesia bagian timur. Jadi kita cukupkan sekian pertemuan malam ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan ini dan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran bisa melaksanakan ibadah haji. Dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.